Inilah arah mindset, tempat di mana kita belajar menata diri sebelum dunia sempat mengguncang batin kita. Karena seringkali, hidup tidak memberi peringatan. Pukulan terberat justru datang ketika kita paling tidak menduganya. Bukan karena hidup ingin menjatuhkan kita, tapi karena hidup ingin mengingatkan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Namun kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita berpikir dan meresponsnya. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana yang terus relevan sepanjang zaman. Tenanglah, bahkan ketika dunia tidak memberi alasan untuk tenang. Saat orang lain sibuk bertanya mengapa ini terjadi padaku, kita belajar bertanya yang lebih penting. Apa yang bisa kulakukan dengan kejadian ini? Di titik itulah, kekuatan mental dibentuk bukan dari keadaan yang mudah, tetapi dari badai yang datang tanpa aba-aba. Di sini, kita tidak mencari cara untuk menghindari rasa sakit. Kita belajar bagaimana tetap tegak ketika rasa sakit itu datang. Kita belajar menerima hidup apa adanya, bukan apa maunya kita. Karena ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Ketenangan adalah hasil dari arah pikiran yang kita pilih sendiri. Selamat datang di ruang yang mengembalikan kendali pada diri kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kadang kita berjalan dalam hidup dengan keyakinan bahwa semuanya berada dalam genggaman kita. Kita merencanakan hari esok, menyiapkan langkah, merapikan segala kemungkinan. Kita merasa aman karena kita percaya sudah memegang kendali. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa kendali itu seringkali hanya ilusi yang nyaman untuk kita peluk. Pukulan terberat hampir tidak pernah datang dari arah yang kita waspadai. Ia muncul ketika kita merasa semuanya baik-baik saja. Ketika kita merasa aman, ketika kita percaya bahwa keadaan sedang berpihak pada kita. Di momen itu, ketika kewaspadaan tidur dan keyakinan terlalu tinggi, hidup mengetuk pintu dengan cara yang keras. Dan ketukan itu tidak pernah lembut. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia luar bukan wilayah yang bisa kita atur. Kita bisa mencoba mengontrol reputasi, tapi orang tetap bisa salah paham. Kita bisa merencanakan masa depan, tapi hidup tetap menyimpan kejutan. Kita bisa menjaga kesehatan, tetapi tubuh tetap punya batas. Kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap tinggal. Ilusi kendali adalah racun halus. Ia tidak merusak secara tiba-tiba. Ia membuat kita merasa nyaman, lalu hancur ketika kenyataan berubah sedikit saja. Kita lupa bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk mengikuti skenario yang kita tulis di kepala. Kita tidak lupa karena kita bodoh, tapi karena manusia memang menyukai prediksi. Kita butuh kepastian. Kita merasa tentram ketika semua berada dalam rencana. Namun stoikisme mengingatkan, ketentraman yang dibangun dari kontrol terhadap dunia eksternal adalah ketentraman yang rapuh. Coba bayangkan sebuah kapal yang hanya tenang ketika laut tenang. Saat angin datang sedikit saja, ia sudah oleng. Padahal tidak ada kapal yang lahir untuk hanya berdiri diam di pelabuhan. Begitu juga kita. Jika ketenangan kita bergantung pada keadaan yang selalu sesuai harapan, maka kita tidak pernah benar-benar tenang. Kita hanya beruntung sesaat. Ketika pukulan hidup datang tiba-tiba, reaksi pertama kita biasanya bukan menerima. Kita marah, kaget, menolak. Kita menggetekkan ini tidak seharusnya terjadi. Tapi kalimat itu sendiri menunjukkan bahwa kita masih percaya pada ilusi kendali. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk berkata, ini memang bisa terjadi. Bukan karena kita pesimis, tetapi karena kita memahami realitas. Manusia tidak pernah disakiti oleh kenyataan. Kita disakiti oleh ekspektasi kita terhadap kenyataan. Dengan cara ini, kebijaksanaan stoik bukanlah tentang memadamkan emosi. Bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan tentang menyadari bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup ini berada di luar genggaman kita. Dengan menyadari itu, kita berhenti menuntut hidup untuk patuh pada keinginan kita. Kita berhenti merasa dikhianati oleh sesuatu yang sejak awal tidak pernah berjanji apa-apa. Ketidakterdugaan adalah bagian dari sifat hidup. Hari ini bisa cerah, besok bisa runtuh. Seseorang yang bersikap baik hari ini bisa pergi esok hari tanpa penjelasan. Pekerjaan yang kita banggakan bisa hilang dalam semalam. Kehilangan bisa datang saat kita tertawa. Kesedihan bisa datang saat kita merasa paling kuat. Dan justru karena hidup tidak dapat diprediksi, stoikisme mengajar kita untuk kembali pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Pikiran kita. Kita tidak bisa mencegah badai, tapi kita bisa memperkuat fondasi. Kita tidak bisa mengatur gelombang, tapi kita bisa belajar mengemudikan perahu. Mengalihkan fokus dari luar ke dalam,
bukan berarti kita pasrah. Itu artinya kita menempatkan energi pada sesuatu yang tidak goyah oleh keadaan. Karena apapun yang berada di luar diri kita selalu berubah, tetapi cara kita menanggapi itu bisa kita bentuk, kita latih, dan kita kuasai. Hidup memang tidak memberi banyak ruang bagi kepastian, tetapi justru di dalam ketidakpastian, itulah kebebasan sejati berada. Kebebasan untuk memilih respons, kebebasan untuk tetap tenang meski dunia kacau, kebebasan untuk mengatakan, apapun yang terjadi, aku tetap memiliki diriku. Dengan memahami ilusi kendali, kita bukan menjadi lemah, justru sebaliknya. Kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kita sentuh. Kita berhenti bergantung pada keadaan yang setiap saat bisa berubah. Kita berhenti meletakkan kebahagiaan di tangan sesuatu yang tidak stabil. Dan pada akhirnya, kita menemukan sesuatu yang lebih kuat dari kepastian. Ketenangan, ketika pukulan hidup datang mendadak. Kita mungkin tetap goyah, tetap sakit, tetap terkejut. Itu manusiawi. Tetapi dengan pemahaman stoik ini, kita tidak tumbang seketika. Kita tahu bahwa dunia memang seperti itu. Kita tidak merasa ditargetkan atau diperlakukan tidak adil. Kita memahami bahwa badai bukan anomali. Badai adalah bagian dari perjalanan pada akhirnya. Ketidakterdugaan hidup mengajarkan kita dua hal penting. Bahwa kita tidak pernah sepenuhnya berkuasa atas apa yang terjadi. Dan bahwa kita selalu berkuasa atas bagaimana kita merespons. Inilah fondasi dari ketahanan mental. Inilah inti dari kebijaksanaan stoik. Dan di titik inilah, perlahan, kita mulai menyadari. Ketenangan bukan muncul ketika dunia patuh pada kita. Ketenangan muncul ketika pikiran kita berhenti berperang dengan dunia. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada satu prinsip dalam stoikisme yang sering disalahpahami. Sebagian orang menganggapnya pesimis, muram, bahkan menakutkan. Padahal bagi para filsuf stoik, prinsip ini justru menjadi fondasi ketenangan paling kuat. Mereka menyebutnya premeditatio malorum antisipasi negatif. Sebuah latihan batin untuk membayangkan kemungkinan buruk sebelum ia benar-benar terjadi. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk memperkuat diri sebelum badai datang. Kita hidup di dunia yang tidak bisa diprediksi. Banyak orang memilih untuk tidak memikirkannya, berharap semuanya selalu berjalan lancar. Namun stoikisme bertanya, apakah tidak lebih bijak menyiapkan diri daripada terkejut? Bukan karena kita ingin hal buruk terjadi, tetapi karena kita sadar bahwa hal buruk adalah bagian alami dari hidup. Antisipasi negatif tidak mengubah masa depan, tetapi mengubah cara kita menghadapi masa depan. Ia membentuk pikiran agar tidak mudah terguncang. Karena pukulan terbesar bukan datang dari kejadian yang menyakitkan, tetapi dari ketidaksiapan kita menerima bahwa hal itu bisa terjadi. Bayangkan seseorang yang berjalan tanpa pernah menganggap bahwa jalan bisa licin. Saat akhirnya terpeleset, rasa sakitnya bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada keterkejutannya. Namun seseorang yang sadar bahwa jalan bisa licin melangkah dengan cara berbeda. Dia tetap bisa jatuh, tetapi ia tidak pernah terkejut dan disitulah kekuatannya. Dalam stoikisme, kita diajak untuk sejenak berhenti dan berkata pada diri sendiri, apa yang kucintai bisa hilang. Apa yang kumiliki bisa pergi. Orang yang dekat denganku bisa menjauh. Hal-hal yang kuanggap aman bisa runtuh. Bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup bergerak dengan caranya sendiri. Ketika kita berlatih antisipasi negatif, kita bukan mengundang malapetaka. Kita hanya mengakui realitas kehidupan. Kita mempersiapkan mental, bukan meramalkan kehancuran. Seperti seorang pelaut yang memeriksa kondisi kapal sebelum berlayar. Bukan karena ia yakin badai akan datang hari itu, tetapi karena ia tahu badai adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari selama ia memilih untuk berlayar. Ada orang yang berkata, kalau kita berpikir tentang hal buruk, nanti jadi kenyataan. Ini adalah pandangan yang lahir dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Pikiran stoik justru sebaliknya. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita mengurangi kekuatannya atas diri kita. Ketakutan terbesar dalam hidup sering datang dari hal yang tidak pernah kita berani hadapi dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita berani mengatakan pada diri sendiri, ini bisa saja terjadi. Maka jika itu benar-benar terjadi, kita tidak hancur. Kita mungkin sedih, tetapi tidak runtuh. Kita mungkin terluka, tetapi tidak hilang arah. Karena pikiran kita sudah pernah sampai di sana. Kita sudah pernah berdamai dengan kemungkinan itu. Dalam latihan antisipasi negatif, kita tidak hanya membayangkan kehilangan, tetapi juga mempersiapkan respons. Kita bertanya, jika semua tidak berjalan seperti yang kuharapkan, bagaimana aku akan menanggapinya?
Apa yang tetap berada dalam kendaliku? Apa yang bisa kulakukan agar aku tidak tenggelam oleh keadaan? Ketika kita menemukan jawaban-jawaban itu, kita membangun kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak bergantung pada peristiwa luar. Kekuatan yang tenang, tersembunyi, tetapi kokoh. Para Stoik percaya bahwa seseorang yang siap untuk kehilangan akan lebih menghargai apa yang ia miliki. Seseorang yang siap untuk kecewa akan lebih tulus dalam bersyukur. Seseorang yang siap menghadapi masa sulit akan lebih matang dalam menjalani masa damai. Karena ia tahu bahwa semua ini tidak bersifat permanen. Antisipasi negatif tidak membuat hidup menjadi suram. Justru sebaliknya, ia membuat kita lebih menghargai hidup. Kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita karena kita sadar mereka tidak abadi. Kita lebih menghargai momen sederhana karena kita tahu suatu hari nanti momen itu hanya akan menjadi kenangan. Kita lebih menghargai kesehatan karena kita sadar tubuh tidak selalu sekuat sekarang. Kita lebih menghargai ketenangan karena kita tahu hidup tidak selalu stabil. Dengan pandangan ini, Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dalam kesiapan. Bukan untuk memadamkan harapan, tetapi untuk menjaga agar harapan itu tidak membutakan kita dari kenyataan. Bukan untuk menolak kebahagiaan, tetapi untuk memastikan kebahagiaan kita tidak bergantung pada hal-hal yang mudah hilang. Dalam hidup, badai akan datang entah kita mengakuinya atau tidak. Lebih baik mempersiapkan diri daripada berharap badai tidak ada. Lebih baik melatih pikiran agar kuat daripada memohon agar dunia selalu lembut. Karena dunia tidak pernah berjanji untuk lembut pada siapapun. Dengan antisipasi negatif, kita belajar menguatkan diri sebelum badai itu tiba. Kita belajar menerima bahwa hidup membawa risiko. Dan risiko itu adalah bagian dari perjalanan. Dengan begitu, ketika sesuatu terjadi, kita tidak berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi kita berkata, "Aku sudah tahu ini mungkin terjadi, dan aku siap menghadapinya." Antisipasi negatif bukan tentang mempersuram masa depan. Ini tentang memperjelas pandangan kita, tentang menyingkap tirai kenyamanan, dan melihat kehidupan sebagaimana adanya. Dan ketika kita berani melihat hidup tanpa filter, disitulah kita mulai menemukan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Ini adalah kekuatan Stoik, kekuatan yang tidak keras, tetapi tidak meledak, tetapi stable. Kekuatan yang lahir bukan dari keyakinan bahwa hidup akan selalu baik-baik saja, tetapi dari penerimaan bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap berdiri dengan pikiran yang terarah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pelajaran sederhana, tetapi paling sulit untuk diterapkan dalam hidup. Membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kedengarannya mudah. Hampir semua orang memahami konsepnya. Tetapi dalam kenyataannya, kita lebih sering menggenggam hal-hal di luar kuasa kita. Dan melepaskan hal-hal yang sebenarnya bisa kita atur. Disitulah sumber kegelisahan manusia berasal bukan dari dunia luar, tetapi dari kekacauan yang terjadi ketika kita salah memetakan kendali. Stoikisme memulai kebijaksanaannya dari titik ini. Mereka mengatakan bahwa ketenangan seseorang bergantung pada sejauh mana ia mampu memisahkan dua wilayah. Wilayah yang berada di dalam kendali dan wilayah yang berada di luar kendali. Dua wilayah yang tampak jelas, tetapi dalam praktiknya terus saling tumpang tindih dalam pikiran kita. Mari kita mulai dari bagian yang paling sering kita salah kira, dunia luar. Kita berusaha mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita berusaha memastikan hasil pekerjaan kita dihargai. Kita ingin orang bersikap adil, menepati janji, mencintai kita dengan cara yang kita inginkan. Kita ingin situasi berjalan sesuai rencana, ingin cuaca bersahabat, ingin lingkungan tidak merugikan. Namun kenyataan selalu sama. Semakin kita menuntut dunia untuk patuh, semakin besar kekecewaan yang menunggu. Karena dunia luar tidak pernah berputar mengikut keinginan kita. Orang lain punya pikirannya sendiri, keadaan punya ritmenya sendiri, waktu punya jalannya sendiri. Tidak peduli seberapa baik niat kita, tidak semua hal bisa mengikuti arahan kita. Dan disinilah banyak orang kehilangan keseimbangan batinnya. Mereka berperang di medan yang mustahil dimenangkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menarik diri dari perang itu. Bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa tenaga mental kita bukan untuk dihabiskan pada hal yang tidak tunduk kepada kita. Stoik berkata, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, jangan jadikan itu beban. Jika kamu tidak bisa mengatur hasilnya, fokuslah pada tindakanmu. Jika kamu tidak bisa memastikan respons orang lain, pastikan responsmu sendiri. Bagian yang berada di bawah kendali kita sebenarnya sederhana. Pikiran, tindakan, keputusan, sudut pandang, usaha, dan respons. Mungkin terdengar sedikit, tetapi justru
Karena ruang kendali kita kecil. Ruang itu harus dijaga dengan sangat serius. Kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menyakiti kita, tetapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan menyimpan dendam. Kita tidak bisa mengendalikan apakah pekerjaan kita dihargai, tetapi kita bisa mengendalikan dedikasi dan integritas kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah hidup memberi kemudahan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bangkit dari kesulitan. Mengalihkan fokus dari luar ke dalam bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, itu adalah penyelarasan ulang. Kita menentukan di mana kita harus menaruh energi. Kita berhenti mencemaskan yang tidak bisa kita sentuh, dan mulai memperbaiki yang bisa kita pilih. Masalah terbesar manusia bukan bahwa hidup sulit. Masalah terbesar manusia adalah mereka mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa mereka kendalikan, dan mengabaikan hal yang sebenarnya bisa mereka atur. Mereka menghabiskan hari-hari memikirkan pendapat orang lain, tetapi jarang memikirkan pendapat mereka sendiri. Mereka sibuk menunggu dunia berubah, tetapi enggan mengubah diri sendiri. Ketika kita keliru memetakan kendali, setiap hal kecil terasa seperti ancaman. Komentar buruk dari seseorang terasa menghancurkan. Kegagalan kecil terasa seperti akhir dunia. Perubahan rencana terasa seperti keruntuhan. Namun ketika kita menempatkan kendali pada tempatnya, sesuatu berubah. Kehidupan menjadi lebih ringan. Tidak karena masalah hilang, tetapi karena beban emosional terhadap masalah itu menyusut. Bayangkan, dua orang menghadapi kejadian yang sama, dicaci, kehilangan pekerjaan, dikhianati, atau ditinggalkan. Orang pertama merasa seolah seluruh harga dirinya dicabik. Orang kedua terluka, tetapi tidak runtuh. Perbedaan keduanya sederhana. Satu menggantungkan ketenangan pada hal di luar kendalinya. Yang lain menggantungkan ketenangan pada hal yang ada di dalam dirinya. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa hidup akan menjadi mudah setelah kita memahami konsep ini. Tetapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kebebasan batin. Ketika kita berhenti mencoba mengatur dunia, kita mulai bisa mengatur diri sendiri. Dan pada akhirnya, hanya itu yang benar-benar kita miliki. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk memetakan kendali adalah kompas mental. Ketika sesuatu terjadi di luar dugaan, kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi apa yang bisa kulakukan dari sini? Ketika seseorang bersikap buruk, kita tidak lagi tenggelam dalam kemarahan. Tetapi bertanya, sikap apa yang bisa kupilih agar aku tidak hancur oleh perilaku mereka? Ketika keadaan berubah, kita tidak lagi merasa hilang, tetapi berkata, bagian mana dari situasi ini yang bisa kutangani? Ketenangan tidak datang dari dunia yang ramah. Ketenangan datang dari pikiran yang terlatih untuk tidak memohon kepada dunia agar berubah. Pikiran yang tahu batas kekuasaannya dan tidak menjangkau lebih jauh dari itu. Pada akhirnya, pemetaan kendali adalah latihan kerendahan hati. Kita mengakui bahwa kita bukan pusat dari segala peristiwa. Kita bukan penguasa atas setiap hasil. Kita hanya penguasa atas diri sendiri. Dan justru di dalam pengakuan itulah letak kekuatan kita. Karena ketika kita menaruh seluruh perhatian pada apa yang berada dalam kendali kita, kita mengambil kembali ruang hidup kita sendiri. Kita tidak lagi menjadi korban dari ketidakterdugaan dunia, tetapi menjadi pengendali dari cara kita menjalani dunia itu. Dan seperti selalu aku tekankan, jika kita ingin menemukan ketenangan, kita harus mulai dari sini, mulai dari membedakan mana yang bisa kita pegang dan mana yang harus kita lepaskan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita terpukul begitu keras, hingga kata-kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan rasa sakitnya. Momen ketika dada terasa kosong, pikiran berantakan, dan dunia seolah berhenti sejenak. Di saat seperti itu, kita sering berusaha terlihat kuat, berusaha menyangkal bahwa kita sedang terluka. Kita menekan emosi dalam-dalam, berharap semuanya hilang begitu saja. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Reaksi emosional adalah hal yang wajar. Yang penting bukan menolaknya, tetapi mengakuinya. Banyak orang salah mengira stoikisme sebagai ajaran yang mematikan perasaan. Mereka mengira bahwa menjadi stoik berarti tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh kecewa. Padahal para filsuf stoik justru sangat manusiawi. Mereka tahu bahwa ketika seseorang kehilangan, ia akan merasakan duka. Ketika dikhianati, ia akan terluka. Ketika dihina, akan merah. Emosi bukan bentuk kelemahan. Emosi adalah respons alami manusia terhadap dunia yang terus bergerak. Yang stoik tolak bukan emosinya, tetapi perbudakan oleh emosi. Ada perbedaan besar antara merasakan dan dikuasai. Ketika kita menolak emosi, kita tidak menjadi kuat.
kita hanya menunda ledakan yang lebih besar. Luka yang tidak diakui akan tumbuh di tempat yang tidak terlihat. Dan pada saat tertentu, ia akan kembali muncul dengan bentuk yang lebih rumit dan lebih menyakitkan. Mengakui emosi berarti berkata pada diri sendiri, "Ya, aku sedang terluka. Ya, aku sedang marah. Ya, aku sedang kecewa." Kejujuran pada diri sendiri adalah dasar dari ketenangan. Tidak ada ketenangan yang lahir dari penyangkalan. Tidak ada kedamaian yang dibangun di atas kebohongan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kita perlu menerima kenyataan emosional sebelum kita bisa mengendalikannya. Ketika kita terpukul oleh kejadian yang berat, emosi yang muncul adalah gelombang pertama. Gelombang yang datang tanpa permisi. Gelombang yang tidak kita pilih. Kita tidak bisa mengatur kapan gelombang itu datang, seberapa tinggi, atau seberapa kuat. Tetapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan setelah gelombang itu menghantam. Disinilah letak perbedaan antara manusia yang berantakan dan manusia yang bijaksana. Stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan mengamati apa yang kita rasakan. Bukan untuk larut, tetapi untuk memahami. Karena dengan memahami emosi, kita menciptakan jarak antara kita dan rasa sakit itu. Kita tidak menolak, tetapi kita juga tidak tenggelam. Kita hadir di tengah badai, tetapi tidak tersapu olehnya. Seringkali, rasa sakit menjadi lebih besar bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena kita menghakimi perasaan kita. Kita berkata, "Aku tidak boleh sedih. Aku harus tetap kuat. Aku harus pura-pura baik-baik saja." Dan kalimat-kalimat itu menambah beban baru di atas luka yang sudah ada. Kita bukan hanya terluka oleh kejadian, tetapi juga oleh standar-standar palsu yang kita ciptakan untuk menutupi luka tersebut. Padahal, tidak ada yang lebih manusiawi daripada menangis saat kehilangan. Tidak ada yang lebih wajar daripada merasa marah saat dikhianati. Tidak ada yang lebih alami daripada kecewa saat harapan runtuh. Emosi adalah sinyal, bukan musuh. Mereka memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang penting yang sedang terjadi di dalam diri kita. Namun, mengakui emosi tidak berarti membiarkannya mengambil alih. Disinilah stoikisme memberikan keseimbangan. Kita bisa berkata, "Aku sedih, tetapi aku tidak akan membiarkan kesedihan ini memimpin langkahku." Kita bisa berkata, "Aku marah, tetapi aku tidak akan membiarkan kemarahan ini memutuskan siapa aku." Kita bisa berkata, "Aku terluka, tetapi aku tidak akan berhenti bergerak." Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat emosi sebagai tamu. Mereka datang, mereka duduk, mereka berbicara, lalu mereka pergi. Mereka bukan penghuni tetap yang harus kita layani selamanya. Mereka bukan penguasa rumah batin kita. Merekalah yang membutuhkan pengakuan agar bisa pergi dengan tenang. Ketika kita bisa menerima dan mengelola emosi dengan cara ini, sesuatu berubah di dalam diri kita. Kita menjadi lebih kuat tanpa harus keras, lebih tenang tanpa harus pura-pura tidak peduli, lebih berani tanpa harus menekan rasa takut. Kita belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Kekuatan berarti mampu memegang kendali, bahkan ketika hati sedang bergetar. Banyak orang tumbang bukan karena kejadian buruknya, tetapi karena mereka tidak pernah diajarkan cara menghadapi emosi mereka sendiri. Mereka menghindari perasaan, mereka menguburnya, mereka berpura-pura baik-baik saja. Dan pada akhirnya, emosi itu kembali menghantam ketika mereka sedang paling tidak siap. Sebaliknya, ketika kita mengakui emosi secara jujur, kita memberi ruang bagi penyembuhan. Luka yang diakui bisa diobati, luka yang disembunyikan justru membusuk. Ketika kita berkata, "Aku sedang terluka," kita sebenarnya membuka pintu bagi proses pemulihan. Kita tidak menambah barikade baru. Kita tidak mengeraskan diri. Kita hanya menerima bahwa manusia memang bisa rapuh. Dan anehnya, justru ketika kita mampu menerima kerapuhan itu, kita menemukan kekuatan baru yang tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk tenang, kekuatan untuk tidak lari dari kenyataan, kekuatan untuk tetap melangkah meski hati masih berdenyut sakit. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mematikan hati. Stoikisme mengajarkan untuk menata hati, agar emosi tidak mendominasi pikiran, tetapi juga tidak ditekan. Agar rasa sakit tidak menenggelamkan, tetapi juga tidak diabaikan. Agar setiap perasaan yang muncul menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Karena pada akhirnya, kita tidak perlu menjadi manusia yang tidak tersentuh oleh emosi. Kita hanya perlu menjadi manusia yang tidak jatuh ketika emosi itu datang, dan jalan menuju kekuatan itu dimulai dari satu hal sederhana. Mengakui, bukan menolak. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa kacau.
kita merasa seperti berdiri di tengah pusaran angin yang tak kunjung mereda. Keadaan berubah begitu cepat, masalah datang dari segala arah, dan pikiran kita berlari lebih cepat dari langkah kita sendiri. Dalam momen seperti itu, sebagian orang tenggelam dalam kepanikan, sebagian lainnya terseret oleh ketakutan, dan sebagian lagi jatuh dalam keputusasaan. Namun ada juga orang yang tetap tenang, bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka memiliki ketahanan mental. Ketahanan mental bukan sesuatu yang lahir dari keberuntungan. Ia dibangun, dilatih, ditempa melalui pengalaman. Dan stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan kemewahan, melainkan keterampilan. Keterampilan untuk tetap jernih ketika keadaan di luar kacau. Keterampilan untuk tetap stabil ketika dunia di sekitar gemetar. Banyak orang mengira ketenangan berarti tidak peduli. Padahal tenang adalah puncak dari kesadaran penuh. Orang yang tenang bukan orang yang tidak merasakan apa-apa, tetapi orang yang mampu melihat situasi apa adanya, tanpa terseret oleh gejolak emosinya. Ia bisa berdiri di tengah badai, tanpa kehilangan pijakan. Karena ia tahu bahwa kekacauan di luar tidak harus menjadi kekacauan di dalam dirinya. Ketahanan mental dimulai dari pemahaman bahwa dunia luar tidak pernah sepenuhnya dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain, tidak bisa mengatur kejadian tak terduga, tidak bisa mengatur bagaimana hidup memperlakukan kita. Tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita berpikir, menilai, dan merespons. Dan disitulah ketenangan lahir, bukan dari usaha mengendalikan dunia, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri. Ketika kita menghadapi situasi yang tak terduga, reaksi pertama biasanya adalah panik. Pikiran melompat ke segala kemungkinan terburuk. Hati mulai berdebar, tubuh menegang. Namun jika kita melatih diri untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mengamati apa yang terjadi, tanpa terburu-buru beraksi, kita menciptakan jarak antara diri kita dan kekacauan itu. Jarak itu adalah ruang berpikir, dan ruang berpikir adalah landasan ketahanan mental. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun begitu kuat. Tidak ada yang bisa mengganggumu tanpa izinmu. Kejadian luar tidak langsung menimbulkan penderitaan. Yang menimbulkan penderitaan adalah interpretasi kita terhadap kejadian itu. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tetapi merasa sangat berbeda, karena pikiran mereka menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ketika kita berkata pada diri sendiri, ini adalah masalah besar, maka ia menjadi besar. Ketika kita berkata, aku tidak bisa melewatinya, maka kita benar-benar tidak bisa. Tetapi ketika kita berkata, aku pernah melewati yang lebih sulit dari ini, kekuatan itu muncul dari dalam. Bukan karena masalah menjadi lebih kecil, tetapi karena pikiran kita tidak lagi memperbesarnya. Ketahanan mental bukan soal menolak kenyataan. Sebaliknya, ia adalah seni menerima kenyataan tanpa hancur olehnya. Orang yang kuat secara mental tidak lari dari masalah, tetapi juga tidak membiarkan masalah itu mendikte arah hidupnya. Ia mengakui tantangannya, kemudian bertanya, apa langkah terbaik yang bisa aku ambil saat ini? Fokus pada langkah, bukan pada ketakutan. Di tengah kekacauan, orang yang kuat mentalnya akan memusatkan perhatian pada bagian yang berada dalam kendalinya. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan nasib. Ia melihat ke dalam dan menemukan bahwa setiap kekacauan memiliki celah untuk ditembus. Selama pikirannya tidak ikut kacau, ketahanan mental juga dibangun dari kebiasaan menghadapi kesulitan, bukan menghindarinya. Setiap tantangan kecil yang kita hadapi melatih kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Setiap kekecewaan melatih ketabahan kita. Setiap kegagalan memperkuat kapasitas kita untuk bangkit. Inilah mengapa stoikisme menyebut kesulitan sebagai latihan, bukan hukuman. Ketika kita menganggap kesulitan sebagai musuh, kita akan mudah merasa kalah. Tetapi ketika kita melihatnya sebagai alat untuk mengasah diri, kita tidak lagi gentar. Kita tahu bahwa badai bukan tanda kehancuran, melainkan bagian natural dari perjalanan manusia. Dan setiap kali kita berhasil melewati satu badai, kita menjadi sedikit lebih tahan terhadap badai berikutnya. Ketahanan mental bukan berarti tidak pernah jatuh. Kita tetap bisa sedih, tetap bisa terluka, tetap bisa putus asa sesaat. Namun orang yang kuat mentalnya memiliki satu kemampuan penting, bangkit kembali. Bukan karena mereka lebih keras, tetapi karena mereka lebih lunak, lebih mampu menyesuaikan diri. Seperti bambu yang lentur, bukan pohon besar yang mudah patah oleh angin. Ketika dunia di luar berantakan, kita selalu punya pilihan, ikut berantakan atau tetap bertahan. Pilihan itu tidak selalu mudah, tetapi selalu ada. Dan ketenangan bukan sesuatu yang datang pada saat keadaan tenang. Ketenangan justru diuji pada saat keadaan kacau.
Stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak ada kekacauan yang benar-benar mampu merusak diri kita, kecuali jika kita membiarkannya masuk ke dalam pikiran. Dunia luar bisa ribut, tetapi pikiran kita bisa tetap sunyi. Dunia luar bisa goyah, tetapi hati kita bisa tetap stabil. Dunia luar bisa gelap, tetapi batin kita tetap bisa menyalakan lampunya sendiri. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk mengatakan pada diri sendiri, aku tidak memilih kejadian ini, tetapi aku memilih bagaimana aku menghadapinya. Itu adalah pernyataan kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kepanikan, kebebasan dari pikiran yang tak terkendali. Dan pada akhirnya, ketahanan mental bukan tentang menjadi kuat setiap saat. Ini tentang tetap bergerak meski hati sedang rapuh, tetap berpikir jernih meski keadaan keruh, tetap memegang kendali atas diri sendiri meski dunia tidak memberi kita kendali atas apapun. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak ditemukan di luar. Ia muncul dari cara kita menghadapi dunia, dari cara kita berdiri ketika semuanya runtuh, dari cara kita menjaga pikiran tetap tertata ketika keadaan tidak menentu. Itulah kekuatan sejati. Tenang di tengah kekacauan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Berapa banyak dari kita yang pernah duduk sendirian, memegang kepala, lalu bertanya dalam hati, kenapa semua ini terjadi padaku? Pertanyaan itu muncul bukan ketika keadaan sedang baik-baik saja, tetapi ketika hidup menampar tanpa ampun, ketika rencana runtuh, ketika kepercayaan dikhianati, ketika sesuatu yang kita genggam dengan penuh harapan justru menghantam balik dengan rasa sakit yang tak terduga. Namun stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin masalahnya bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Derita adalah bagian dari hidup, itu sudah pasti. Tetapi arti dari derita, itulah yang kita ciptakan sendiri. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, namun reaksi dan maknanya bisa sepenuhnya berbeda. Yang satu hancur, yang lain justru tumbuh. Yang satu melihatnya sebagai akhir, yang lain melihatnya sebagai awal. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup bukan soal menghindari rasa sakit, melainkan memahami bagaimana pikiran kita memberi bentuk pada rasa sakit itu. Karena pikiranlah yang memberi warna pada pengalaman, bukan pengalaman itu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa penderitaan datang untuk menguji kemampuan kita bertahan. Tetapi sebenarnya, penderitaan datang untuk menguji apa yang kita percayai tentang dunia. Apakah kita percaya bahwa hidup harus selalu sesuai keinginan kita? Apakah kita percaya bahwa orang lain harus selalu memperlakukan kita dengan adil? Apakah kita percaya bahwa jika kita berbuat baik, maka dunia akan selalu ramah? Jika demikian, maka derita akan terasa jauh lebih menyakitkan. Bukan karena kejadiannya berat, tetapi karena keyakinan kita rapuh. Stoikisme memandang derita sebagai cermin. Setiap pukulan yang datang menunjukkan kepada kita bagian diri yang belum kuat. Saat kita kecewa, itu mengungkapkan betapa besar harapan yang kita pasang pada sesuatu yang seharusnya tidak kita kendalikan. Saat kita terluka, itu menunjukkan bagian hati yang masih sulit menerima kenyataan. Saat kita marah, itu menyingkap titik lemah pada ekspektasi yang kita bangun terhadap dunia. Derita membuka ruang bagi kita untuk melihat diri lebih jujur. Dibanding masa tenang, ada satu hal yang sering terlewat. Penderitaan tidak otomatis membuat kita bijak. Penderitaan hanya membuka jalan kitalah yang menentukan apakah kita akan belajar atau justru semakin tenggelam. Stoikisme mengajarkan untuk menafsirkan setiap kejadian bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter. Bukan karena kita menikmati rasa sakit, tetapi karena kita memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari proses tumbuh yang tak terhindarkan. Ketika kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kita tidak sedang meromantisasi kesedihan. Kita sedang mengambil kembali kendali atas makna. Kita sedang menolak untuk menjadi korban keadaan. Kita sedang memilih untuk berdiri tegak di antara serpihan hidup yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Setiap luka memiliki pesan. Kekecewaan mengajarkan batas, kehilangan mengajarkan keterikatan, pengkhianatan mengajarkan kewaspadaan, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, dan ketidakpastian mengajarkan fleksibilitas. Bukan kejadian itu sendiri yang membentuk kita, tetapi makna yang kita biarkan tinggal di dalam diri setelah kejadian itu berlalu. Tanpa makna, derita hanya menyisakan luka, tetapi ketika makna ditemukan, derita menjadi batu pijakan. Hidup bukan tentang menghitung berapa banyak pukulan yang kita terima, tetapi bagaimana setiap pukulan mengarahkan kita menjadi versi diri yang lebih kuat,
lebih jernih, dan lebih sadar. Makna adalah kompas yang menuntun kita keluar dari gelapnya pengalaman berat. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup tanpa derita, tapi ia menawarkan cara untuk berdiri kuat meski segala arah terasa menghimpit. Dan salah satu caranya adalah dengan memahami bahwa kita selalu punya pilihan untuk menafsirkan ulang kejadian. Pikiran adalah filter, dan dengan filter yang tepat, bahkan detik-detik paling pahit dalam hidup pun bisa berubah menjadi pondasi yang kokoh. Pada akhirnya, bukan derita yang menentukan hidup kita, tetapi makna yang kita pilih untuk kita tempelkan pada derita itu. Dunia mungkin tak memilih untuk berpihak pada kita, namun kita selalu bisa memilih untuk berpihak pada diri sendiri. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh, bukan dari dunia yang berubah, tetapi dari cara kita memandang dunia yang berubah. Arahkan pikiranmu, dan kamu akan menemukan ketenanganmu, bahkan dalam derita yang paling berat sekalipun. Berapa banyak luka dalam hidup yang sebenarnya tidak berasal dari kenyataan, tetapi dari harapan kita sendiri. Betapa seringnya kita tersakiti bukan karena sesuatu berjalan buruk, tetapi karena kita terlalu yakin semuanya akan berjalan baik. Kita berharap orang lain selalu mengerti, selalu menghargai, selalu konsisten. Kita berharap dunia bekerja dengan logika yang kita anggap adil. Kita berharap usaha kita langsung membuahkan hasil. Kita berharap jalan hidup lurus tanpa hambatan. Dan di balik harapan-harapan itu, ada jebakan yang pelan-pelan membuat kita rapuh. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan paling tajam justru muncul dari ekspektasi yang tidak selaras dengan realitas. Harapan berlebihan membuat kita bergantung pada hal-hal yang tidak kita kuasai. Ketika kita berharap dunia memperlakukan kita dengan cara tertentu, kita sedang menyerahkan ketenangan kita pada sesuatu yang di luar kendali. Dan saat harapan itu tidak dipenuhi, kita merasa dihianati, padahal dunia tidak pernah berjanji apa-apa. Kita sering marah bukan karena dunia kejam, tetapi karena kita berharap dunia tidak kejam. Kita kecewa bukan karena seseorang pergi, tetapi karena kita berharap ia tetap tinggal. Kita jatuh bukan karena kegagalan, tetapi karena kita berharap keberhasilan datang lebih cepat dari yang seharusnya. Harapan tidak salah, tetapi ketika ia berlebihan, ia berubah menjadi beban. Dan semakin tinggi harapan, semakin keras kita terjatuh. Ada yang percaya bahwa tanpa harapan, hidup terasa suram. Padahal, stoikisme mengajak kita melihatnya berbeda. Bukan menghapus harapan, tetapi menempatkannya pada porsi yang sehat. Tidak menunggu dunia mengatur diri sesuai keinginan kita, tapi menyiapkan diri agar mampu menghadapi segala kemungkinan. Karena yang membuat kita kuat, bukan dunia yang ramah, melainkan kita yang siap untuk kenyataan apapun. Harapan berlebihan adalah bentuk ketergantungan halus yang sering tidak kita sadari. Kita menggantungkan ketenangan pada hasil, padahal hasil bukan milik kita. Kita menggantungkan kebahagiaan pada perilaku orang lain, padahal kita tidak bisa mengendalikan hati dan tindakan mereka. Kita menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang pada dasarnya rapuh. Jabatan, validasi, hubungan, bahkan rencana. Ketika salah satu goyah, kita ikut runtuh. Melepaskan harapan berlebihan bukan berarti menjadi dingin atau putus asa. Ini tentang belajar menikmati proses tanpa sibuk menuntut hasil tertentu. Ini tentang memberi tanpa berharap balasan. Mencintai tanpa memaksa. Bekerja tanpa berpikir dunia wajib mengapresiasi. Berjuang tanpa mengikat diri pada ide bahwa hasilnya harus sama persis seperti yang kita bayangkan. Karena paradoksnya, semakin sedikit kita berharap, semakin besar ruang kita untuk bersyukur. Semakin kecil tuntutan kita terhadap dunia, semakin tenang kita menjalani hidup. Ketika kita melepaskan harapan yang tidak realistis, kita memberi ruang bagi kenyataan untuk apa adanya, bukan seperti yang kita paksakan. Kita menjadi lebih lentur, lebih siap menerima perubahan, lebih mampu menghadapi yang tak terduga. Kita tidak lagi mudah goyah hanya karena sesuatu berjalan di luar rencana. Kita bisa bergerak dengan ringan, tanpa beban ekspektasi yang menekan dari dalam. Ada satu hal yang sering membuat kita tersesat dalam harapan. Kita mengira bahwa dunia harus berjalan sesuai logika kita. Padahal dunia bekerja dengan logikanya sendiri. Orang bisa berubah dalam semalam. Rencana bisa runtuh dalam hitungan detik. Yang pasti, hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Dan ketika kita berdamai dengan fakta itu, hidup terasa lebih mudah. Kita tidak lagi sibuk menggenggam sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya punya kendali penuh atas dua hal, tindakan dan cara kita memandang dunia. Selebihnya, biarkan mengalir. Melepaskan harapan berlebih berarti mengembalikan fokus kepada apa yang benar-benar milik kita. Ketika kita melakukan yang terbaik dan menerima apapun hasilnya,
kita membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Kita menjadi kuat, bukan karena segalanya berjalan mulus, tetapi karena kita tidak lagi menuntut agar segalanya harus sesuai keinginan. Harapan berlebihan membuat kita rapuh, tetapi ketika kita belajar menurunkannya, kita bukan kehilangan sesuatu, kita justru mendapatkan sesuatu, ketenangan. Ketika kita berhenti memaksa dunia untuk menuruti kemauan kita mulai melihat keindahan hidup apa adanya. Ketika kita berhenti memaksakan orang untuk selalu berada di sisi kita mulai menghargai mereka dengan lebih tulus. Ketika kita berhenti berharap kesempurnaan, kita akhirnya bisa bernapas pada akhirnya. Melepaskan harapan berlebihan adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk menghadapi kenyataan tanpa tameng ilusi. Keberanian untuk menerima bahwa dunia tidak dikendalikan oleh keinginan kita. Dan justru dalam penerimaan itu, kita menjadi lebih kuat, lebih lentur, lebih dewasa. Arahkan pikiranmu, lepaskan ekspektasi yang menjerat, dan temukan ketenanganmu pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendalimu. Ada masa-masa dalam hidup ketika sebuah pukulan datang begitu keras hingga membuat kita terdiam lama. Rasanya seperti dunia tiba-tiba berhenti, dan kita ikut terhenti bersama rasa sakit itu. Kita bertanya-tanya, kenapa harus sekarang? Kenapa harus aku? Pada titik itulah banyak orang runtuh, kehilangan arah, atau bahkan kehilangan dirinya sendiri. Tapi stoikisme menawarkan cara pandang yang berbeda. Pukulan hidup bukan hanya cobaan, tetapi juga pengingat bahwa masih ada bagian dalam diri yang perlu kita kuatkan, rapikan, atau pahami. Setiap kali kita terluka, sesuatu di dalam diri kita sedang berbicara. Setiap kali kita kecewa, ada bagian yang sedang mengirimkan pesan. Tapi seringnya kita terlalu sibuk marah, terlalu sibuk menyalahkan keadaan, atau terlalu sibuk tenggelam dalam kesedihan, sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengalaman itu. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat lebih dalam. Apa yang dipukul oleh peristiwa ini? Ego kita, ekspektasi kita, atau kelemahan yang selama ini kita tutupi? Pukulan adalah pengingat bahwa kita manusia, bahwa kita masih punya ketergantungan, masih punya harapan, masih punya celah rapuh yang kadang tidak terlihat ketika hidup sedang baik-baik saja. Kita sering percaya bahwa kita sudah kuat, sudah dewasa, sudah tangguh. Tapi justru ketika badai datang, barulah terlihat pondasi mana yang kokoh, dan bagian mana yang hanya tampak kokoh, tetapi rapuh di dalam. Ketika seseorang mengecewakan kita, itu adalah pengingat bahwa kita mungkin terlalu mengandalkan orang lain untuk menentukan kebahagiaan kita. Ketika rencana yang sudah kita susun matang mendadak hancur, itu adalah pengingat bahwa dunia tidak pernah berada di bawah kendali penuh kita. Ketika kita merasa kehilangan arah, itu adalah pengingat bahwa kita telah lama berjalan tanpa sadar, hanya mengikuti rutinitas tanpa benar-benar melihat kemana hati kita menggara. Pukulan itu tidak datang untuk menghancurkan kita, ia datang untuk membangunkan kita. Namun, membangunkan tidak selalu berarti nyaman. Pengingat tidak selalu terasa lembut. Kadang ia menyakitkan, kadang ia keras, kadang ia mengambil sesuatu dari kita hanya agar kita melihat sesuatu yang lebih penting. Pola, sikap, ekspektasi, kelemahan, atau bahkan kebiasaan yang selama ini menggerogoti diri kita tanpa kita sadari. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada kejadian netral. Yang membuatnya bermakna adalah interpretasi kita. Dengan sudut pandang yang tepat, pukulan hidup dapat berubah menjadi pengingat yang membentuk karakter. Ketika kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya dikatakan oleh pengalaman ini? Disitulah kekuatan mental kita mulai tumbuh. Mungkin pukulan itu mengingatkan kita untuk tidak terlalu menggantungkan diri pada hal-hal luar. Mungkin ia mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk berubah arah. Mungkin ia mengingatkan kita bahwa kita perlu menurunkan ekspektasi, memperbaiki batas, menjaga jarak dari hal-hal yang merugikan batin. Mungkin ia mengingatkan bahwa kita telah terlalu lama tinggal di zona nyaman, dan lupa bahwa jiwa butuh tantangan untuk berkembang. Tidak ada pukulan yang datang tanpa sebab, meskipun sebab itu kadang baru terlihat ketika kita sudah melalui semuanya. Dalam stoikisme, setiap kesulitan adalah bahan latihan, bukan ujian yang harus dilewati, melainkan latihan yang harus digunakan. Latihan untuk mengurangi reaktivitas, latihan untuk memperkuat kesabaran, latihan untuk memperbesar jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menanggapi. Kita tidak selalu bisa memilih pukulan apa yang datang, tetapi kita selalu bisa memilih menjadikannya apa. Apakah kita akan membiarkannya menjadi luka yang tak kunjung sembuh, atau menjadikannya penanda bahwa di titik itu,
kita tumbuh, pilihan itu selalu ada pada kita. Ada orang yang pukulannya kecil, tapi reaksinya besar. Ada pula orang yang pukulannya besar, tapi reaksinya bijaksana. Bukan karena dia tidak merasakan sakit, tapi karena dia memilih melihat makna yang tersembunyi di balik sakit itu. Dia tahu bahwa hidup yang tanpa pukulan adalah hidup yang tanpa kedalaman. Dan kedewasaan tidak dibangun oleh hal-hal yang berjalan mulus, tetapi oleh hal-hal yang mengguncang, menggoyahkan, dan menguji. Pukulan adalah pengingat bahwa kita sedang bergerak, pengingat bahwa kita masih hidup, pengingat bahwa kita masih punya ruang untuk berkembang, pengingat bahwa perjalanan batin belum selesai. Hidup tidak mengirimkan sinyal dengan kata-kata, hidup mengirimkan sinyal melalui kejadian. Dan ketika sinyal itu datang dalam bentuk pukulan, itu berarti ada pesan penting yang perlu kita dengarkan. Transformasi terjadi ketika kita berhenti menolak pesan itu, ketika kita berhenti berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Apa yang ingin diajarkan hidup padaku lewat ini?" Pukulan yang sama bisa berubah menjadi dua hal. Trauma yang membelenggu, atau pengingat yang membebaskan. Kita yang menentukan arahnya pada akernia. Tujuan dari stoikisme bukan membuat kita kebal terhadap pukulan, tetapi membuat kita peka terhadap pesan di baliknya. Membuat kita mampu berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu apa yang bisa kulakukan hari ini, menguatkan diriku." Dan ketika kita bisa melihat hidup dengan cara itu, pukulan tidak lagi menjadi musuh, ia menjadi guru. Arahkan pikiranmu, dan biarkan setiap pukulan menjadi pengingat bahwa kamu sedang dibentuk, bukan dikalahkan. Ada anggapan bahwa ketenangan adalah sesuatu yang datang begitu saja, bahwa ada orang yang memang ditakdirkan untuk tenang, sementara yang lain tidak. Seolah ketenangan adalah hadiah dari keadaan, bukan hasil dari pilihan. Tapi stoikisme menantang pandangan itu. Ia mengatakan bahwa ketenangan bukan kebetulan. Ia bukan efek samping dari hidup yang mulus. Ia adalah keputusan batin yang kita ambil setiap hari. Bahkan atau justru terutama ketika hidup sedang kacau. Ketenangan bukan tentang tidak ada masalah. Ketenangan adalah kemampuan berdiri tegak di tengah masalah. Bukan karena kita tidak takut, tetapi karena kita memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Banyak orang menunggu waktu tenang untuk menjadi tenang. Mereka berpikir, nanti kalau hidupku sudah stabil, aku akan lebih santai. Kalau semua rencana berjalan lancar, aku pasti lebih tenang. Tapi kenyataannya, hidup jarang memberi momen yang sepenuhnya stabil. Dan kalau ketenangan hanya muncul ketika keadaan sempurna, maka ketenangan itu rapuh mudah hilang hanya karena hal kecil. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah pilihan yang berasal dari dalam, bukan dari luar. Dunia mungkin bergerak liar. Orang-orang mungkin tidak bisa ditebak. Situasi mungkin berubah setiap waktu. Tetapi cara kita menanggapi semuanya, itulah wilayah yang sepenuhnya milik kita. Kita selalu punya ruang antara kejadian dan reaksi. Dan di ruang kecil itulah, ketenangan diciptakan. Ia tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari kebiasaan memutuskan untuk tidak terhanyut oleh emosi pertama yang datang. Ketika seseorang menyakiti kita, kita bisa memilih untuk tidak langsung membalas. Ketika keadaan tidak sesuai harapan, kita bisa memilih untuk tidak panik. Ketika rencana berubah, kita bisa memilih untuk beradaptasi tanpa mengutuk keadaan. Pilihan-pilihan kecil itulah yang perlahan membentuk ketenangan yang kokoh. Ketenangan bukan sesuatu yang kita dapatkan. Ia adalah sesuatu yang kita latih. Ada orang yang terlihat tenang bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia sudah berkali-kali memilih untuk menjaga batinnya tetap jernih, meski keadaan tidak mendukung. Mereka yang punya ketenangan sejati bukanlah orang yang hidup tanpa badai, tetapi orang yang tidak membiarkan badai masuk ke dalam dirinya. Inilah yang dimaksud Marcus Aurelius ketika mengatakan bahwa pikiran kita adalah benteng yang paling aman selama kita tidak membuka pintunya untuk kekacauan dari luar. Ketenangan sejati tidak datang dari mengontrol dunia. Ia datang dari mengontrol diri sendiri. Dan untuk mengontrol diri, kita harus sadar bahwa tidak semua hal pantas mendapat respons emosional yang besar. Tidak semua kata harus kita tanggapi. Tidak semua masalah harus langsung dihadapi dengan panik. Tidak semua hal buruk harus dianggap sebagai ancaman. Kadang kita hanya perlu berkata pada diri sendiri, ini tidak layak merusak batinku. Tapi memilih tenang tidak berarti menekan emosi. Ini bukan tentang pura-pura tidak peduli. Ketenangan adalah menerima emosi tanpa membiarkannya mengambil alih kemudi. Kita mengakui bahwa kita marah, sedih, kecewa, takut, tetapi kita tidak membiarkan semua itu memutuskan cara kita bertindak. Kita memberi tempat untuk perasaan, lalu tetap memilih respons yang terarah, bukan reaktif. Ada sesuatu yang membebaskan ketika kita mulai menyadari
bahwa ketenangan selalu bisa diambil kapan saja. Ia tidak bergantung pada cuaca hidup. Ia tidak bergantung pada perilaku orang lain. Ia tidak bergantung pada apakah hari ini berjalan sesuai rencana atau tidak. Ketenangan adalah pilihan berulang untuk tidak memberi dunia kekuasaan atas batin kita. Dan ketika pilihan itu dilakukan terus-menerus, pelan-pelan ia berubah menjadi sifat. Kita menjadi seseorang yang tidak mudah terguncang. Kita mulai merasakan jarak antara kejadian dan hati. Kita tidak lagi terbawa arus setiap emosi yang datang. Kita mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang menguasai keadaan, tetapi tentang menguasai diri sendiri pada akhirnya. Ketenangan adalah bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk melihat bahwa banyak hal tidak layak mencuri energi kita. Kebijaksanaan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kebijaksanaan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kebijaksanaan untuk tetap menjadi diri sendiri, meski dunia berubah di sekitar kita. Ketenangan bukan kebetulan. Ia adalah pilihan yang terus diperbarui. Dan semakin sering kita memilihnya, semakin kuat ia tumbuh dalam diri kita. Seperti otot yang terlatih, ketenangan akan semakin kokoh setiap kali digunakan. Arahkan pikiranmu, dan kamu akan menemukan bahwa ketenangan selalu ada di dekatmu. Menunggu untuk dipilih, bukan ditunggu pada akhirnya. Semua pembahasan kita tentang ketidakterdugaan hidup, tentang cara menghadapi rasa sakit, tentang menurunkan ekspektasi, tentang menemukan ketenangan bermuara pada satu perjalanan yang jauh lebih personal dari apapun. Perjalanan kembali kepada diri sendiri. Stoikisme bukan sekadar filosofi kuno yang indah dibaca. Ia adalah cermin yang menuntut kita berani melihat ke dalam. Dan ketika kita melihat, kita menyadari bahwa sebagian besar kekacauan hidup tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita menafsirkan, merespons, dan mengizinkan dunia luar masuk ke dalam diri. Setelah semua pukulan, semua pelajaran, semua refleksi, kita selalu kembali kepada sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang ingin kita jadikan diri kita setelah semua ini? Hidup tidak pernah berhenti bergerak, pengalaman tidak pernah berhenti berubah, dan tantangan tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi diri yang kita bentuk melalui semua itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi siapa kita ketika itu terjadi. Ajakan reflektif ini bukan untuk membuatmu merasa kecil, justru sebaliknya untuk membuatmu ingat betapa besarnya ruang di dalam dirimu yang seringkali tidak kamu sentuh. Ruang untuk menguat, ruang untuk menjadi lebih jernih, ruang untuk menerima tanpa menyerah, ruang untuk menyadari bahwa kamu selalu punya pilihan, bahkan ketika semuanya tampak di luar kendali. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya membuatku goyah? Apa yang selama ini kubiarkan mencuri ketenanganku? Apa yang bisa kulepaskan hari ini agar batinku lebih ringan? Apa yang ingin kupilih mulai saat ini? Reaksi atau kebijaksanaan? Hidup tidak membutuhkan kita untuk sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk hadir dengan pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih lapang, dan kesadaran bahwa kita tidak sepenuhnya terikat pada apa yang menimpa kita. Kita selalu punya ruang untuk memilih. Selalu punya kesempatan untuk menata ulang diri. Selalu punya kemampuan untuk berubah arah. Dan dalam setiap langkah, setiap pergulatan, setiap momen ketika dunia terasa berat atau terlalu bising, ingatlah bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh. Ia sudah ada di dalam diri, menunggu kita untuk berhenti, menarik napas, dan memanggilnya pulang. Disinilah perjalananmu menemukan inti dari stoikisme. Disinilah refleksi menjadi tindakan. Disinilah pikiran menjadi arah, dan disinilah ketenangan mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan setiap langkah ke depan menjadi bukti bahwa kamu kini berjalan dengan kesadaran, bukan hanya dengan kebiasaan.